nama saya Iranianti Ramadhani, NIM 24320083, kelas A3 jurusan Administrasi Negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bala Putra Dewa. Di sini saya akan menjelaskan teori pertukaran menurut George Casper Homans. George Casper Homans lahir pada tahun 1910. Ia adalah seorang sosiolog Amerika yang dikenal sebagai bapak teori pertukaran sosial. Ia memberikan kontribusi besar dalam sosiologi dengan menggabungkan teori psikologi dan interaksi sosial. Homans tertarik untuk memahami perilaku manusia dalam interaksi sehari-hari dan bagaimana prinsip-prinsip dasar seperti imbalan, biaya, dan timbal balik memengaruhi hubungan sosial. Homans menempuh pendidikan di Harvard University, di mana dia belajar sosiologi dan sejarah. Meskipun dia tidak memiliki latar belakang formal dalam psikologi, Homans terinspirasi oleh psikologi perilaku atau behavioris dari tokoh seperti B.F. Skinner. Hal ini memengaruhi pendekatannya dalam memahami hubungan sosial. Dia menjadi profesor di Harvard selama bertahun-tahun dan turut memajukan ilmu sosiologi di Amerika Serikat. Homans aktif menulis dan mempublikasikan karya-karya penting seperti tentang teori sosial. Salah satu buku utamanya adalah Social Behavior in Elementary Forms pada tahun 1961, di mana ia memperkenalkan konsep-konsep inti teori pertukaran. Teori pertukaran menurut George Casper Homans adalah perspektif sosiologi yang menekankan bahwa interaksi sosial terjadi berdasarkan prinsip-prinsip pertukaran timbal balik. Homans berargumen bahwa setiap hubungan atau interaksi antar individu dipengaruhi oleh upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Orang terlibat dalam hubungan ketika mereka merasa bahwa manfaat atau imbalan yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Prinsip teori utama teori pertukaran Homans adalah 1. Rewards atau hadiah, manfaat atau imbalan yang diterima seseorang dari hubungan sosial seperti pujian, perhatian, atau bantuan. 2. Cost atau biaya, pengorbanan yang dilakukan baik dalam bentuk waktu, tenaga, uang, dan perasaan tidak nyaman. 3. Profit atau keuntungan, ketika hadiah yang diperoleh lebih besar daripada biaya, seseorang merasa diuntungkan. 4. Distribusi keadilan, orang yang merasa puas jika ada keseimbangan antara kontribusi dan manfaat yang diterima. Ketimpangan dalam hubungan bisa menimbulkan ketidakpuasan dan konflik. 5. Norma timbal balik atau reciprocity, hubungan akan berlanjut jika ada saling memberi. Ketika seseorang merasa hanya memberikan tanpa menerima, hubungan bisa melemah atau berhenti. Contoh penerapannya adalah dalam pertemanan, seseorang akan merasa nyaman jika teman selalu ada saat dibutuhkan, memberikan dukungan dan menghargai. Di tempat kerja, karyawan akan termotivasi bekerja jika perusahaan memberikan imbalan seperti gaji, bonus, atau pengakuan atas kerja kerasnya. Homans juga menekankan bahwa perilaku manusia dalam interaksi sosial dapat dijelaskan melalui penguatan atau reinforcement. Jika suatu perilaku dihadiahi, maka kecenderungan perilaku tersebut akan diulang di masa depan. Oke, kesimpulan dari teori pertukaran menurut Homans adalah orang yang akan terus berinteraksi jika merasa mendapat manfaat lebih besar atau minimal seimbang dengan pengorbanan mereka. Sebaliknya, jika biaya terlalu besar dan manfaat tidak sepadan, hubungan akan melemah atau berakhir. Oke, sekian dari saya. Itu adalah teori pertukaran menurut George Casper Homans. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.